Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Purnama Giataharja. Saya guru di SMP Negeri 2 Sedong, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktek baik dalam pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran IPS kelas 8 dengan topik materi keberagaman Indonesia. Latar belakang praktek pembelajaran ini berkaitan dengan pentingnya pembelajaran yang dapat memfasilitasi potensi peserta didik. Guru bukan hanya memberikan ilmu dan informasi, akan tetapi guru itu harus mampu menjadi mediator dan fasilitator aktif. Pembelajaran itu dapat dimaknai sebagai proses penambahan pengetahuan dan wawasan melalui rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya sehingga terjadi perubahan yang bersifat positif. Dan pada tahap akhir akan didapat keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan baru. Setiap kelas atau setiap angkatan tentu saja selalu menjumpai siswa yang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Karena disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor keluarga, lingkungan pergaulannya, lingkungan tempat tinggal, minat yang disukai, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah suatu usaha yang bertujuan untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Materi keberagaman ini termasuk materi yang dianggap membosankan karena pada umumnya hanya berupa cerita atau ceramah, sehingga dibutuhkan visualisasi atau animasi untuk mempelajarinya. Menurut latar belakang di atas, dibutuhkan adanya media pembelajaran yang dapat mempermudah peserta didik dalam mempelajari keberagaman Indonesia dengan nuansa baru dan rasa baru dengan menonton video bersama dari video perkeberagaman sampai puisi yang berkaitan dengan materi tersebut. Multimedia interaktif dapat berupa kombinasi teks, animasi, suara, dan video menjadi satu kesatuan yang menampilkan isi pelajaran. Adapun media pembelajaran lain yang tersedia di sekolah berupa alat peraga ataupun sebuah gambar-gambar poster tentang keberagaman, namun kondisinya dalam keadaan kurang baik dan kurang lengkap. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka praktek baik ini penting untuk dibagikan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran multimedia interaktif yang dapat memfasilitasi gaya belajar peserta didik. Tanggung jawab guru dalam praktek ini adalah sebagai fasilitator dan pembimbing. Beberapa tantangan yang dialami diantaranya adalah 1. Memilih instrumen yang valid untuk menentukan gaya belajar peserta didik. 2. Materi keberagaman memiliki karakteristik yang dianggap membosankan. 3. Media pembelajaran yang menyiapkan perencanaan pembelajaran yang cukup banyak. Di antaranya memfasilitasi seluruh gaya belajar peserta didik seperti media yang bervariatif, tempat belajar yang nyaman, model pembelajaran yang sesuai, serta LKPD yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Pihak yang terlibat di antaranya adalah 1. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sedong, Kabupaten Cirebon yang membantu memvalidasi instrumen gaya belajar peserta didik. 2. Pihak lainnya yaitu rekan sejawat dari berbagai mata pelajaran yang ikut mengkonfirmasi hasil belajar peserta didik. 3. Seluruh peserta didik kelas 8 untuk menginformasi hasil gaya belajar mereka. Langkah pembelajaran terdiri dari persiapan. Guru harus mengerti cara penggunaan fasilitas multimedia, mengetahui tujuan utama penggunaan, serta secara tepat penggunaan multimedia interaktif. Mengingat penggunaan multimedia bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar, kegiatan pembelajaran selama penggunaan multimedia interaktif, guru harus mampu meminimalisasi gangguan dari luar untuk menghindari pemecahan konsentrasi, memanfaatkan fasilitas yang ada sehingga pembelajaran dapat menarik dan tidak membosankan. Pemanfaatan multimedia interaktif ini diharapkan akan mampu meningkatkan keaktifan peserta didik, mendorong tumbuhnya keterampilan belajar mandiri, keterampilan bernalar, dan keterampilan
memanfaatkan berbagai sumber. Pada awal pembelajaran, guru melakukan tanya jawab secara lisan mengenai materi yang akan dipelajari terkait dengan keberagaman. Sebagai asesmen awal, guru memberikan penjelasan singkat kepada peserta didik tentang mengenal, mengetahui, membedakan antara keberagaman di suatu tempat dengan tempat lainnya yang ada di Indonesia. Pada bagian inti, guru juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Proses pembelajaran ini digunakan saat guru diminta untuk memberikan petunjuk kepada peserta didik untuk setiap aktivitas yang telah dilakukan, mengarahkan peserta didik di setiap rangkaian kegiatan yang dilakukan, supaya suasana kelas terlihat, terarah, dan terkondisikan. Pembelajaran berdiferensiasi bukan suatu cara membentuk kelompok yang homogen. Penciptaan pembelajaran yang berdiferensiasi ini memiliki tujuan untuk memenuhi setiap kebutuhan belajar para peserta didik yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Pembentukan kelompok tersebut disusun untuk mengakomodasi peserta didik yang cukup kuat pada suatu bidang, namun terlihat lemah dalam bidang lainnya. Sehingga dengan adanya proses kerjasama ini akan menciptakan situasi yang saling mendukung satu sama lain. Pembelajaran berdiferensiasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan dari setiap siswa, supaya penyampaian materi dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan tiap-tiap peserta didik yang ada di dalam kelas. Contohnya saja, terdapat peserta didik yang cukup kuat kemampuannya dalam hal menghafal, namun lemah dalam hal lainnya. Untuk mensiasati hal ini, seorang guru perlu mengasah serta memaksimalkan kemampuan dari murid tersebut. Oleh karena itu, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menjadi 3 gaya, yaitu 1. Berdiferensiasi konten, sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu visual dan auditori. Dapat ditampilkan video beserta gambar-gambar. 2. Berdiferensiasi proses, mengkombinasikan dengan ice breaking dan games interaktif. 3. Berdiferensiasi produk, seluruh peserta didik dapat menuangkan hasil karyanya dalam bentuk gambar, tulisan, presentasi di depan kelas. Pada kegiatan akhir, guru memberikan penugasan terhadap materi yang telah dipelajari saat itu, kemudian memberikan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran yang dilakukan dan untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang dirumuskan dapat dicapai oleh peserta didik melalui pembelajaran. Kegiatan mengevaluasi yang dilakukan oleh guru yaitu dengan memberikan soal secara lisan atau tulisan. Kemudian guru memberikan refleksi kepada peserta didik. Dampak dari aksi praktek baik ini yaitu memberikan dampak bagi siswa di kelas dan terhadap sekolah. Dampak dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi yaitu setiap siswa merasa disambut dengan baik. Siswa dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk nyata. Guru dan siswa berkolaborasi. Kebutuhan belajar siswa terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dari beberapa dampak tersebut, diharapkan akan tercapai hasil belajar yang baik. Pembelajaran yang dipadukan dengan multimedia interaktif diharapkan peserta didik menjadi tidak mudah bosan dihadapkan hanya pada buku teks. Hasil belajar peserta didik pada materi keberagaman Indonesia sangat memuaskan dan meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 8. Diharapkan agar sekolah dapat secara konsisten melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan meningkatkan pencapaian untuk memunculkan prestasi akademik yang baik dan optimal. Sekolah juga harus mengembangkan kurikulum dan program penerapan pembelajaran yang lebih memperhatikan dan mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.